Hai, selamat datang di Sleep Candle Story. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Galileo Galilei merupakan seorang tokoh ahli fisika yang berasal dari Italia. Ia juga seorang filsuf dan astronom yang sangat terkenal di dunia, baik pada masanya dan hingga pada saat ini. Nama Galileo menjadi sangat legendaris yang sampai saat ini terus banyak dikenal orang sebagai sosok tokoh yang telah berjasa di dalam bidang ilmu pengetahuan alam modern. Galileo dilahirkan pada tahun 1564, tanggal 15 Februari, yang banyak mendedikasikan seluruh perjalanan hidupnya untuk kegiatan dalam melakukan riset penelitian keilmuan di dalam bidang ilmu fisika, filsafat, astronomi, dan juga matematika. Galileo lahir dan besar di daerah Pisa, Toskana, Italia. Pada masa itu, kekuasaan gereja sangatlah besar dan berpengaruh kuat dalam pemerintahan kala mengambil keputusan. Galileo menjalani masa kehidupannya sebagai seorang ilmuwan yang banyak menikmati aktivitas penelitiannya sepanjang hidup. Galileo memilih hidup di dalam kawasan Kadipaten Agung Toskana. Galileo merupakan seorang anak dari Vincenzo Galilei, yang merupakan seorang musisi terkenal. Pada masa kelahiran Galileo, sang ayah Vincenzo memutuskan bahwa putranya yang akan lahir harus menjadi dokter. Maka dari itu, pada kurun waktu tahun sekitar 1581, Galileo diputuskan untuk dikirim ke Universitas Pisa untuk melanjutkan studi belajar pada bidang ilmu kedokteran. Ketika saat masih menjadi mahasiswa di universitas tersebut, Galileo menemukan bahwa dia memiliki ketertarikan dan bakat pada bidang ilmu matematika. Karena sadar akan hal tersebut, Galileo berhasil mampu membujuk ayahnya untuk dapat mengizinkannya untuk pergi meninggalkan universitas dan beralih menjadi guru di bidang ilmu matematika. Pada berjalannya waktu, Galileo juga pernah menjadi profesor matematika. Pada kisaran tahun 1609, Galileo mendengar kabar atau berita tentang adanya sebuah penemuan teropong yang merupakan sebuah alat bantu penglihatan yang dapat membuat objek yang jauh tampak menjadi terlihat lebih dekat. Hal tersebut membuat Galileo tertarik untuk membuat hal serupa. Meskipun ia belum pernah sedikit pun melihat benda tersebut, ia hanya mendengar berita yang beredar saja. Dengan menggunakan keahliannya pada pengetahuan ilmu matematika dan juga bakat keterampilan teknis yang dimilikinya, ia putuskan untuk meningkatkan teropong dan membangun teleskop pada tahun yang sama. Galileo juga menjadi orang pertama yang dapat berhasil melihat bulan dengan matanya melalui teleskop yang ia buat. Hal ini juga yang membuat Galileo menjadi berhasil melakukan penemuan astronomi pertamanya. Galileo juga meneliti dan mendapatkan temuan bahwa bulan tidak berdataran mulus, tetapi memiliki juga banyak celah atau berlubang-lubang. Hal ini sama seperti dengan bumi jika dibandingkan. Kemudian Galileo dengan menggunakan teleskop sebagai alat yang baru ditemukannya untuk meneliti, mendapatkan temuan bahwa terdapat 4 bulan yang mengelilingi Jupiter. Ia juga mempelajari tentang Saturnus dan mengamati fase-fase yang planet Venus alami. Ia juga mempelajari bintik pada matahari. Beberapa hasil dari pengamatan sang ilmuwan, Galileo memperkuat keyakinannya bahwa pada teori yang Kopernikus sampaikan terkait bahwa bumi dan semua planet lain berputar atau berotasi mengelilingi matahari sebagai pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan kebanyakan orang pada zaman Galileo hidup, karena mereka memiliki kepercayaan, yaitu bumi itu adalah pusat dari alam semesta, dan banyak dari mereka juga mempercayai bahwa matahari serta planet-planet lainlah yang berputar atau berotasi mengelilingi planet bumi. Pada zaman Galileo hidup, segala keputusan gereja Katolik sangatlah kuat, dan begitu berpengaruh pada ilmu pengetahuan yang dikonsumsi oleh masyarakat di zaman itu. Jika kita sangat mendukung teori geosentris atau alam semesta yang berpusat pada bumi berdasarkan dogma yang gereja berikan,
maka tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pandangan Galileo terkait alam semesta. Pada saat Galileo mulai menerbitkan makalah penelitiannya terkait penemuannya pada bidang astronomi, menimbulkan rasa keyakinannya pada heliosentris, yaitu pendapat atau pandangan bahwa alam semesta yang berisikan planet-planet lain juga bumi itu berputar atau berotasi mengelilingi suatu titik yang berpusat pada matahari. Penelitiannya itulah yang merupakan kebalikan dari paham geosentris yang dianut oleh gereja pada masa itu. Karena hal ini, Galileo dipanggil ke Roma untuk mempertanggungjawabkan penelitiannya yang bertentangan dengan dogma gereja dan menjawab segala tuduhan yang diajukan kepada Galileo karena penelitiannya tersebut oleh Inkuisisi, yaitu Badan Hukum Gereja Katolik pada masa itu. Pada masa kurun waktu tahun 1616, Galileo dituduh sebagai seorang yang melakukan penyimpangan dari ajaran yang telah ada, atau yang biasa kita sebut bidah. Pada masa tersebut, orang yang melakukan penentangan suatu ajaran gereja dapat dikatakan bidah yang merupakan sebuah kejahatan. Pada kasus ini, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, nasib beruntung berpihak pada Galileo. Ia dibebaskan dari tuduhan bidah tersebut. Akan tetapi, Galileo telah diberitahu bahwa ia tidak boleh lagi secara terbuka untuk menyatakan keyakinannya atau menyampaikan hasil penemuannya bahwa sebenarnya bumi bergerak mengelilingi matahari. Tekanan yang diberikan oleh pihak gereja ini tidak membuat Galileo gentar. Ia melanjutkan studi dan penelitiannya terkait pada bidang astronomi. Lalu ketika waktu ia menjadi semakin yakin bahwa semua planet tidak hanya bumi yang berputar mengelilingi matahari, pada tahun 1632, Galileo menerbitkan sebuah buku yang menyatakan beberapa hasil temuan dari penelitiannya. Teori heliosentris Kopernikus benar dan dapat dibuktikan. Pada tahun ini, Galileo dipanggil sekali lagi untuk menghadap Inkuisisi, dan kali ini Galileo kurang beruntung. Ia dinyatakan bersalah karena bidah atau penyimpangan. Dan pada kali ini juga Galileo dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup pada tahun 1633. Pada masa-masa ini, kesehatan sang ilmuwan sudah tidak baik lagi. Karena usia dan kesehatannya yang makin buruk, maka Galileo mendapatkan keringanan yang berupa izin menjalani hukuman penjara seumur hidupnya ini dijalani di bagian bawah rumahnya hingga akhir masa hidupnya. Dilansir dari Space, 14 November 2017, Galileo cukup sering disalahkreditkan atau dikutip sebagai pencipta dan penemu teleskop. Pada dasarnya yang dilakukan Galileo hanyalah mengembangkan dan menyempurnakan teropong buatan milik Hans Lippershey, orang yang lebih awal menemukan teleskop dan yang hak patennya telah diajukan pada tahun 1608. Galileo hanya mengembangkan teleskop buatannya yang menyempurnakan teleskop milik Hans, namun Galileo melangkah jauh lebih maju dengan melakukan pengamatan atau meneliti banyak terkait benda-benda langit. Penemuannya ini dapat dilihat dari hasil temuan awalnya, yaitu kawah yang ada di bulan. Hal ini pula yang membuat Galileo berpendapat bahwa bulan tidaklah mulus, tetapi berisikan gundukan, gunung, dan celah kawah yang begitu banyak. Lalu Galileo juga menemukan bintik yang terdapat pada matahari, cincin yang mengelilingi pada planet Saturnus, dan melacak fase pergerakan dari planet Venus. Teleskop hasil buatannya memungkinkan Galileo untuk dapat melihat dengan perbesaran sampai 8 atau 9 kali jauh lebih besar daripada teleskop spyglasses yang hanya mampu memberikan perbesaran sebanyak 3 kali jauhnya. Galileo juga cukup populer dengan hasil temuannya bahwa terdapat 4 bulan atau satelit alami yang dimiliki oleh planet Jupiter yang cukup masif yang pada saat ini dikenal sebagai bulan Galilea, yaitu Io, Ganymede, Europa, dan Callisto. Galileo juga melakukan studi pertamanya terkait astronomi yang tercatat tentang planet Neptunus, meskipun pada saat itu Galileo tidak mengenalinya sebagai sebuah planet. Pada saat melakukan penelitian, Galileo mendapati pengamatannya pada bulan di planet Jupiter. Pada kurun waktu tahun 1612 dan 1613, Galileo mencatat bintang terdekat yang posisinya tidak terdapat di dalam katalog modern manapun terkait astronomi. Hal ini menurut salah seorang ahli fisikawan di zaman modern ini, asal Melbourne,
David mengatakan, telah diketahui selama beberapa dekade bahwa bintang yang dahulu tidak diketahui pada saat ini bintang tersebut sebenarnya adalah planet yang kini bernama Neptunus. Penemuan-penemuan dari hasil penelitian Galileo tidak hanya teleskop dan teori bumi bulat saja, tetapi terdapat beberapa penemuan yang sama besarnya dalam berkontribusi di dunia ilmu pengetahuan yang bahkan sampai saat ini penemuan tersebut masih dirasa sangat berguna bagi banyak orang dan terus dikembangkan. Galileo Galilei merupakan seorang yang mendukung pernyataan Kopernikus terkait spekulasi bumi bulat pada masa itu. Galileo juga sering disebut-sebut sebagai bapak astronomi modern yang hasil usahanya bisa dikatakan sebagai terobosan besar dari seorang filsuf besar yakni Aristoteles. Pada 19 Januari tahun 1616, Galileo membuat dua statement yang cukup mengejutkan bagi banyak pihak, terlebih lagi untuk pihak Gereja Katolik yang memiliki banyak peran penting dalam pengambilan keputusan pemerintahan pada saat itu. Yang pertama berbunyi, matahari adalah pusat galaksi, dan yang kedua, bumi bukanlah pusat tata surya. Dua statement yang disampaikan Galileo ini di hadapan publik hampir sejalan dengan pendapat Kopernikus. Salah satu penemuan Galileo yang sangat termasyhur ada pada bidang astronomi, yaitu teori perbintangan pada awal tahun 1600-an, di mana kehidupan pada saat itu berada dalam situasi yang tak menentu dan cukup berbahaya bagi mereka yang memiliki pandangan berbeda dari ajaran dogmatis yang diberikan oleh Gereja Katolik pada saat itu. Dan pada saat itu pula terjadi selisih pendapat antara penganut teori Kopernikus yaitu heliosentris dan penganut ajaran yang terlebih dahulu ada, yaitu ajaran Gereja Katolik yang memiliki anggapan bahwa matahari dan planet-planetlah yang berputar mengelilingi bumi atau bumi sentris. Selama ini Galileo melakukan riset pada penelitiannya yang memakan waktu cukup panjang dan akhirnya berhasil membuahkan hasil. Galileo berhasil menyempurnakan teropong bintang miliknya. Dengan menggunakan teropong tersebut juga, Galileo dapat berhasil mengamati pergerakan dari benda-benda di luar langit, dan dengan teropong tersebut, Galileo menemukan 3 buah satelit alami Jupiter, yaitu Io, Europa, dan Callisto, pada tanggal 7 Januari tahun 1610. Pada 4 malam berikutnya, Galileo berhasil menemukan satelit yang bernama Ganymede. Galileo juga berhasil menemukan bahwa satelit atau bulan-bulan yang berhasil ia temukan dapat muncul dan menghilang. Gejala yang dialami oleh satelit temuan Galileo, dia memperkirakan hal ini karena berasal dari pergerakan benda-benda atau satelit tersebut terhadap planet Jupiter, sehingga Galileo dapat menyimpulkan bahwa keempat satelit tersebut mengorbit pada planet Jupiter, dan hal inilah yang membuktikan bahwa tidak semua planet bergerak mengitari bumi. Galileo pada tahun 1616 mengeluarkan pendapat yang kembali mengejutkan banyak pihak, bahwa bumi itu bulat dan tidak datar seperti yang banyak dipahami oleh masyarakat dan dipahami Gereja Katolik pada masa waktu itu. Dalam karyanya yang Galileo rujukan ke Grand Duchess, seorang pengikut filsuf besar Aristoteles, Galileo dengan berani menyerang para pengikut Aristoteles tersebut yang terdapat dalam karyanya yang dialamatkan kepada Grand Duchess Christina dari Lorraine. Jika kita menilik jauh ke belakang, pada sejarah abad ke-6 sebelum Masehi, konsep pemikiran bahwa bumi bulat pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf besar di Yunani yang bernama Pythagoras. Paradigma Pythagoras ini merupakan dasar pemikiran yang membangun pandangan Aristoteles pada tahun 330 Masehi, dan pandangan ini juga dilanjutkan turun-temurun oleh Eratosthenes yang mana mereka mempunyai bukti-bukti empiris cukup kuat yang dapat menunjukkan kalau bumi itu bulat. Bukti bumi bulat juga dilakukannya dengan berbagai cara, diantaranya pengamatan mengenai ketinggian bintang yang bervariasi di berbagai tempat di bumi. Kedua, pengamatan pada sebuah perahu, bagaimana perahu itu lenyap di cakrawala saat kapal itu pergi dari pelabuhan. Ketiga, bagaimana bayangan bumi terlihat di bulan saat gerhana matahari. Keempat, pengamatan bedanya bayangan benda di berbagai lokasi. Pandangan yang dimiliki oleh penganut bumi bulat itu
tetap berlanjut selama sekian abad, hingga pada abad pertengahan pada zaman Galileo, tepatnya pada tahun 1616, Galileo juga mengutarakan pendapatnya terkait bumi yang berbentuk bulat. Namun sangat disayangkan, hal atau pandangan seperti Galileo ini sangat bertolak belakang dengan pandangan dan keyakinan ajaran gereja pada saat itu, yang masih percaya pada teori bahwa bumi itu berbentuk datar. Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, Galileo untuk pertama kalinya ia masuk ke dalam penjara karena tidak dapat memberikan bukti-bukti otentik yang mendukung atau menunjukkan jika bumi itu berbentuk bulat seperti yang Galileo yakini. Berdasarkan uraian kisah Galileo terkait penemuan dan sejumlah teorinya, maka kita dapat mengenal beberapa penemuan dan teori yang berhasil Galileo temukan seperti 1. Menemukan sistem tata surya. Galileo adalah orang yang pertama kali menemukan sistem tata surya dengan konsep sekarang ini dan memperkenalkan sistem tata surya ke seluruh dunia. Di saat masyarakat tidak mempedulikan sistem tata surya, maka Galileo lah orang yang pertama kali menjelaskan pentingnya sistem tata surya beserta ringkasan penjelasan, konsep, dan susunannya. 2. Bumi itu bulat. Penemuan yang paling menggegerkan dunia saat itu adalah bumi itu bulat. Hal tersebut membuat banyak penentangan dan kritikan pedas terhadapnya dari semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Disebabkan saat itu kekuasaan gereja dan masyarakat berpandangan bahwa bumi itu datar. Namun Galileo tetap bersikukuh bahwa bumi itu bulat. Hal itu berdasarkan pada penelitian ilmiah yang telah dilakukannya selama ini secara saksama dan objektif. Galileo pun mendapatkan hukuman berupa tidak diperbolehkan menerbitkan buku di masyarakat dan dikucilkan. Nanti baru pada abad 20, pihak gereja Roma mengakui semua kesalahan dan mengakui kebenaran Galileo. Pada akhirnya, pihak gereja meminta maaf dan membersihkan nama Galileo. 3. Teleskop. Salah satu penemuan paling penting dari Galileo adalah teleskop. Dengan teleskop, maka penelitian ilmiah bisa berkembang lebih luas. Dengan teleskop juga, maka para ilmuwan yang lain bisa menyaksikan benda-benda langit, kawah bulan, gunung secara lebih jelas. Teleskop yang ditemukannya adalah teleskop yang lebih modern, di mana teleskop itu mampu menghadap ke langit. 4. Menemukan benda-benda langit. Galileo adalah orang pertama yang menemukan planet Venus, Mars, dan benda langit lain sebagainya di pusat tata surya. Ia berpandangan seperti Kopernikus bahwa sebagai pusat tata surya adalah matahari, bukanlah bumi. Yang terakhir, Galileo merupakan penemu hukum kelembaman yang menghasilkan hukum gerak pertama dan hukum gerak kedua di tahun akhir kehidupannya. Dan itulah beberapa penemuan yang berhasil ditemukan oleh Galileo, yang terus masih berguna bagi manusia secara keseluruhan saat ini. Di tahun 1642, tepatnya pada tanggal 8 Januari, Galileo dinyatakan meninggal dunia di kawasan Arcetri, Toskana, Italia. Kematian Galileo membawa duka bagi dunia ilmiah di seluruh dunia, terlebih lagi pada alma maternya di Universitas Pisa. Penemuan-penemuan ilmiahnya berpotensi mengubah pandangan dan kehidupan di dunia menjadi lebih baik, terlebih pada bidang tata surya atau astronomi, juga pada teleskop dan kinematika. Untuk memberikan hormat tertinggi bagi Galileo, ia dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Fisika Modern dan Bapak Astronomi Observasional Dunia. Beberapa yang lain menyebutkan bahwa Galileo merupakan Bapak Metode Ilmiah, Bapak Ilmu Fisika Modern, atau juga banyak dari ilmuwan lainnya yang menobatkan Galileo sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Nah, demikian cerita singkat kita tentang Galileo Galilei. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi, dan semoga kisahnya dapat memberi manfaat buat kalian. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar terkait apa saja yang sebaiknya kami bahas. Terima kasih dan selamat tidur kawan.